Salam jumpa sahabat Inlikasi, kembali lagi kita di seri tutorial Adobe Illustrator. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai beberapa panel yang ada di Adobe Illustrator. Yang pertama, Pathfinder. Untuk menemukan Pathfinder, kita menuju Window, lalu Pathfinder. Pathfinder digunakan untuk memotong maupun menggabungkan sebuah objek. Sebagai contoh, saya membuat sebuah persegi, lalu saya buat objek-objek lainnya yang nanti digunakan untuk memotong persegi ini. Misalnya seperti ini. Saya ingin membuat persegi besar ini terpotong berdasarkan objek-objek ini. Saya seleksi seluruhnya, lalu saya menggunakan minus, maka objek ini terpotong. Contoh berikutnya, saya membuat sebuah persegi lagi, lalu saya membuat sebuah lingkaran, dan saya ingin menyatukan lingkaran ini dengan persegi ini. Seperti ini. Saya ingin membuat dua objek ini menjadi satu, menjadi sebuah kesatuan. Saya pilih unit, maka sekarang lingkaran dan persegi ini menjadi sebuah objek kesatuan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, tinggal teman-teman kreasikan. Yang kedua, gradient. Gradient merupakan pencampuran antara dua warna atau lebih pada sebuah objek. Sebagai contoh, objek yang sudah kita buat ini, saya ingin membuat pencampuran warna antara warna yang satu dengan warna yang lainnya. Untuk mengaktifkan gradient, cukup seleksi objeknya terlebih dahulu, lalu pilih sebelah sini ada gradient. Klik kiri, secara default, gradient pada aplikasi Adobe Illustrator berwarna putih dan hitam. Putih di sebelah kiri dan hitam di sebelah kanan. Untuk mengaturnya, kita perlu masuk ke panel gradient. Jika teman-teman tidak menemukan panel gradient dapat kita temukan pada tab Window, lalu cari gradient. Untuk mengubah warna gradient, saya contohkan di sini. Saya memilih poin yang sebelah kiri ini, yang awalnya putih, ingin saya ubah menjadi warna biru, misalnya seperti itu. Saya klik, pilih, lalu saya double klik di bagian ini, yang fill, double klik, pilih warna yang saya inginkan. Oke. Lalu lakukan hal yang sama pada warna berikutnya. Semisal yang hitam ini, saya klik kiri, lalu saya double klik pada fill, saya ingin mengubah warnanya menjadi merah seperti ini. Oke. Lalu jika teman-teman ingin menambahkan warna lagi, cukup arahkan mouse di bawah sini sampai kursornya berubah bentuk. Seperti ini, ada plusnya. Klik kiri satu kali, lalu tentukan warnanya sesuai keinginan kita. Untuk mengatur perpindahan antar warnanya, di sini ada pilihan. Tinggal teman-teman geser saja yang ini. Untuk menghapusnya, cukup klik kiri, tahan, lalu geser ke bawah. Maka warna yang tadi akan hilang dengan sendirinya. Silakan teman konfigurasi sesuai keinginan masing-masing. Lalu gradient memiliki dua tipe, yang pertama linear, yang kedua radial. Radial ini lingkaran. Lalu untuk mengatur gradient, misalnya teman-teman ingin mengatur gradient secara bebas dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas, semisal seperti itu. Kita dapat mengaturnya menggunakan tool. Toolnya adalah gradient tool. Klik kiri gradient tool, lalu geser dari kiri bawah ke kanan atas, sebagai contoh. Silakan teman-teman berkreasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu yang ketiga, align. Align dapat kita temukan pada window, lalu align. Align ini berfungsi untuk mengatur posisi objek kita sesuai dengan artboard atau berdasarkan objek lainnya. Sebagai contoh, saya ingin meletakkan objek yang sudah kita buat gradient tadi
terletak pada tengah-tengah artboard. Jadi saya pilih ini, align to artboard, seleksi dulu objeknya, lalu tentukan posisi align yang kita inginkan. Misalnya saya pilih ini, horizontal align center, lalu vertical align center. Maka objek ini bertempat pada tengah-tengah artboard. Lalu bagaimana dengan align to selection? Untuk menggunakan align to selection, minimal objek yang terseleksi ada 2. Lalu lakukan settingan sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Misalnya seperti ini. Selain align to selection, ada lagi align to key object. Align to key object ini berarti ada salah satu objek yang menjadi objek kunci yang nantinya tidak akan bergerak karena menjadi kunci posisinya. Seperti ini contohnya. Objek yang berwarna gradien tidak berpindah sama sekali. Yang keempat, transparansi. Transparansi digunakan untuk mentransparansikan objek yang kita miliki. Semisal, objek ini saya duplikat. Cara termudah untuk menduplikat sebuah objek di Adobe Illustrator, caranya seperti ini. Tahan Alt pada keyboard, lalu klik kiri tahan, geser, lalu lepaskan. Lalu kita ingin membuat objek ini terlihat transparan menggunakan transparansi. Temukan transparansi pada tab window, cari transparansi. Pada transparansi, atur opacity sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Maka objek yang kita pilih ini sekarang transparan. Oke, sekian itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.